ini dia pemirsa, lautan masyarakat menyemut di antara rangkaian kereta kuda, membentuk pagar-pagar manusia ya di sepanjang rute perjalanan dari Loji Gandrung menuju ke Puro Mangkunegara. Nanti Tommy dan juga pemirsa kita akan menyapa ya rekan-rekan kita yang sudah hadir di sepanjang jalan untuk menyaksikan lebih dekat seperti apa animo masyarakat sekaligus menyambut rangkaian kereta satu demi satu yang akan berjajaran dan juga akan menghampiri serta melewati rekan-rekan kita di sepanjang perjalanan ya. Betul Lady, jadi maksudnya adalah kami juga menyebarkan tim kami ya untuk menyaksikan langsung di sana di setiap titik-titik perjalanan dari Loji Gandrung menuju ke Puro Mangkunegara yang melewati Jalan Slamet Riyadi. Di sana sudah rekan-rekan kami yang nanti akan kami langsung sapa. Namun memang prosesi kirap ini bertujuan agar warga Solo dan sekitarnya bisa turut merasakan kebahagiaan atau turut kondangan di pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Erina. Dan juga bahwa prosesi kirap ini tidak hanya warga lokal saja, tapi bahkan banyak Tommy dan juga pemirsa warga dari luar Solo yang datang. Kita lihat ini dia proses kirap kereta kencana sudah mulai jalan dari arah Loji Gandrung, dikirap menuju ke arah Puro Mangkunegara. Kereta kencana sudah mulai berangkat menuju ke Puro Mangkunegara dan kita saksikan pemirsa bahwa saat ini Mbak Erina Sofia Gudono selaku mempelai wanita menyebarkan udik-udik ya. Beberapa arti atau makna dari penyebaran udik-udik artinya adalah untuk menyebarkan rezeki dan diharapkan rezeki ini didapatkan dengan cara yang halal. Kita saksikan di layar kaca inilah rangkaian kereta kirap kencana yang mulai bergerak dari arah Loji Gandrung menuju Puro Mangkunegara. Ya, sekaranglah rangkaian kereta pertama ya, masih fokus di kedua mempelai yaitu Mas Kaisang dan Mbak Erina. Kemudian diikuti di belakangnya adalah saudara pengantin pria ya. Tommy dan juga pemirsa ini menarik sekali loh. Kalau kita lihat ini Mbak Erina dan Mas Kaisang menyebarkan udik-udik ya. Ada beberapa koin-koin yang disebarkan dan masyarakat berebut untuk menangkapnya. Ini adalah penanda mudah-mudahan keberkahan dari pengantin ini bisa diharapkan menular kepada seluruh warga yang hadir di sini. Ya, terbagi begitu ya dengan masyarakat yang hadir. Jadi sharing kebahagiaan dan juga insya Allah mendapatkan rezeki begitu ya. Tommy dan juga pemirsa bisa kita kabarkan bahwa memang untuk pergerakan kereta kirap tidak berjalan dengan begitu mudahnya karena begitu menyemutnya masyarakat yang antusias untuk menyapa secara langsung kedua mempelai yang berbahagia sekaligus keluarga Bapak Jokowi dan juga Ibu Riana yang memang hadir dan ada di dalam rangkaian kereta kirap untuk menyapa lebih dekat masyarakat. Nah, alunan gending atau gamelan ini masih terus kita dengarkan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Jadi kalau misalnya kita lihat di lokasi Loji Gandrung, rekan-rekan gamelannya sudah bubar begitu ya. Sekarang fokus di jalanan menuju ke prosesi kirap yang ada di Jalan Slamet Riyadi dari Loji Gandrung menuju ke Puro Mangkunegara. Jadi nanti masyarakat yang hadir di sini tidak hanya menyaksikan prosesi kirap ya Tommy ya, tapi juga mereka bisa menikmati alunan gending dan juga lagu-lagu yang dihadirkan oleh sinden yang menyanyikan beberapa tembang gitu ya. Ya, ini kamera masih melihat dari lokasi Jalan Slamet Riyadi ya, melihat prosesi kirap berlangsung dengan 11 kereta kencana. Tapi kalau misalnya bisa melihat di lokasi Loji Gandrung sendiri, sekarang semua pengunjung atau misalnya dari rakyat-rakyat atau masyarakat yang hadir di sini langsung masuk ke lokasi Loji Gandrung untuk melihat lokasi lebih dekat ya. Dan ini memang bentuk animo masyarakat yang luar biasa ya Tommy ya. Begitu pas Pampres meninggalkan lokasi dan kemudian Loji Gandrung ini dibuka, masyarakat langsung masuk menyeruak ke dalam dan menunjukkan betapa mereka senang ya terlibat di dalam acara ini. Bahkan beberapa langsung mengambil foto selfie di lokasi yang tadi jadi pelaminannya Mas Kaisang dan juga Mbak Erina.
Ya, namun tentu dimohon untuk para pengunjung tidak terlalu dekat sampai masuk ke dalam. Betul. Dan juga menjaga kebersihan dan Ya. ketertiban tentunya Tommy ya. Karena Betul. jangan sampai nanti selepas acara area ini justru menjadi kotor karena banyak sampah. Sehingga diharapkan masyarakat untuk bisa menjaga barang bawaan dan juga tidak membuang sampah sembarangan. Jadi pemirsa, ini masih rangkaian awal loh hari ini ya. Ngunduh mantu ini adalah rangkaian awal yang akan berlanjut ke acara resepsi ya di Puro Mangkunegaran, di mana lebih dari 6.000 undangan Dan akan hadir di situ. tidak hanya itu, bahkan nanti tamu-tamunya mulai dari kalangan artis, Ya. kemudian para menteri, itu yang nanti dijadwalkan hadir. Dan akan terbagi ya Tommy ya, karena di sesi siang ini akan lebih banyak teman-teman dari Mbak Erina dan juga Mas Kaisang. Ya. Sementara pada malam hari nanti akan banyak tamu negara seperti menteri-menteri yang akan hadir. Betul, karena ini adalah kesempatan untuk melihat dekat ya bagaimana kebudayaan Indonesia, terutama kebudayaan Jawa yang luar biasa yang kita nikmati bersama ini bisa dirasakan oleh semua, baik dari pengunjung, masyarakat sekitar yang hadir ataupun undangan yang memang sudah menginjakkan kakinya di Solo ya. Tommy, kalau kita lihat di layar, ini memang masyarakat itu sangat mendekat, itu adalah ke rangkaian kereta terakhir. Tepatnya di rangkaian kereta Pak Jokowi dan juga Ibu Iriana. Setiap Bapak Jokowi dan Ibu Iriana ini bergerak lambat kemudian melewati mereka, ini seluruh masyarakat bertepuk tangan dan juga melambaikan tangan. Tanda hormat mereka kepada Ya. Bapak dan Ibu yang memang baru saja selesai rangkaian prosesi ngunduh mantu. Ya, secara visual menarik sekali Lady, karena memang ini Jalan Slamet Riyadi lurus begitu ya. Jadi sehingga terlihat betul kepadatan di sisi kiri kanannya, meskipun memang banyak sekali yang masih berupaya untuk mendekat. Betul. Namun alhamdulillah ya, tim pengamanan juga berhasil untuk membuat kerapihan acara juga berlangsung dengan baik. Saya rasanya pengen ikutan nangkep tuh Tommy ya. Kayaknya banyak udik-udik yang disebar, ada berupa koin, kemudian ada tadi beras gitu ya, yang melambangkan keberkahan. Diharapkan ini akan menular kepada masyarakat dan mudah-mudahan Ya. juga siapa tahu di antara di sana masih ada yang belum menemukan pasangan, bisa segera menemukan pasangan ya. Begitu ya. Menular ya, seperti Mbak Seperti lempar Mas buke Kaisang. begitu ya. Betul ya, seperti Mas Kaisang dan Mbak Erina. Nah, ini kita lihat masyarakat begitu mendekat langsung Tommy ke kereta kencana. Ya. Nampak wah ini betul-betul menyeruak dikarenakan ada pembagian. Oh, ini dia ya. Betul. Udik-udik lagi ya. Udik-udik betul Ya. sekali Tommy. Bahkan beberapa ada yang mengambil rangkaian Oh. bunga. Kalau dalam adat Jawa Tommy Ya. dalam pernikahan, beberapa orang kalau datang ke pernikahan itu kemudian mengambil bunganya itu dengan harapan bahwa segera nyusul manten begitu ya. Bisa ikut segera menyusul ke pelaminan bagi yang belum menikah. Dan satu lagi adalah mendapatkan rezeki Betul. begitu ya di masa mendatang. Karena apapun yang secara simbolisasi kita nikmati tadi yang bagian dari adat istiadat Jawa itu memiliki makna-makna yang tentunya sangat dalam ya, Betul. Lady. Oke, ini tampak kemeriahan masih terus terjadi di jalanan depan Loji Gandrung. Dan tampaknya akan terus berlanjut di sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Kita sesaat lagi akan menyapa rekan-rekan kita ya yang akan ada di panjang Jalan Slamet Riyadi untuk menuju ke Puro Mangkunegaran untuk melaporkan dari dekat seperti apakah Suasana kira-kira di sana ya. suasana di sana, animo masyarakat. Nah, ada beberapa titik yang telah tim kami ya di sana sudah siap untuk memberikan laporan yang terdekatnya untuk melihat suasana di Nah, sana di secara layar langsung. kaca Anda, Tommy dan juga pemirsa baru saja itu adalah adik Pak Jokowi ya, Ibu Idayati bersama Ya. dengan Ketua MK Pak Anwar Usman yang memang beberapa waktu lalu melangsungkan pernikahan dan juga sah menjadi pasangan suami istri. Ini heboh sekali ya. Betul, karena Tommy. memang pembatasannya sudah dipecah begitu ya. Betul, Begitu ya. kereta terakhir yang berjalan, batas untuk kedua sisi baik kiri maupun kanan akhirnya dipecah sehingga masyarakat bisa lebih dekat lagi untuk menyaksikan langsung kirap dari belakang. Ini menandakan bahwa masyarakat begitu melebur dan menyatu ya Tommy dengan keluarga Pak Jokowi. Begitu dekatnya warga dengan Pak Jokowi meskipun Pak Jokowi berstatus sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya. Tapi ini menandakan kedekatannya dengan seluruh masyarakat. Dan Tommy, kita bisa lihat bahwa animo warga di sini memang luar biasa. Beberapa tadi bahkan ketika kita ngobrol, tidak hanya datang dari Solo ya, ada beberapa yang datang dari luar kota untuk menyaksikan Betul. rangkaian prosesi acara ngunduh mantu dan juga kirap pengantin ini ya. Bahkan tadi malam pun saya iseng gitu ya berbincang dengan salah satu yang saya sapa pada saat saya menikmati makan malam. Ternyata dia pun berasal dari Surabaya yang Wah. hanya mau datang ke sini untuk menyaksikan langsung Jauh ya Tommy ya. prosesi yang
terjadi hari ini yaitu ngunduh mantu Termasuk kita Kaisang ya, dan Tommy. juga Erina. Termasuk kita nih yang dari Termasuk kita ya, Jakarta dari ya, Jakarta ya. jauh-jauh kita memang mau menyaksikan langsung seperti Betul. apa prosesi ngunduh mantu hari ini. Memang ternyata berlangsung dengan khidmat dan juga sangat animo yang luar biasa tinggi dari masyarakat Betul. ya. Nah, kebetulan saya juga dari Surabaya kemarin Surabaya ya, dari juga, Surabaya naik kereta ke sini. Nah ini Ingin betul terlibat dalam acara atau program spesial ini, Lady, ya, bersama teman-teman semua di sini. Ya, semua melambaikan tangan ke arah kamera. Tampak sangat riang menikmati seluruh rangkaian acara di hari ini. baik, kalau kita perhatikan Tommy di layar kaca, inilah animo masyarakat yang melambaikan ke arah kamera. Kita akan lihat seperti apa suasana di wilayah Danar Hadi. Dana Hadi ya. Sesaat lagi ada rekan Anggita di Sastra di sana. Coba kita sapa ya, Coba kita Anggita. lihat apakah Anggita sudah siap? Anggita, sudah siap belum? Dari Danar Hadi. Di depan Danar Hadi nih lokasinya ya. Coba, Anggita. Coba kita perhatikan apakah Anggita sudah bergabung? Nampaknya masih belum ya. Nampaknya Anggita masih belum bergabung ya. Belum, Oke, oke. kalau begitu kita lihat di layar kaca pemirsa, inilah Presiden Joko Widodo, Bapak Jokowi yang tengah menyapa masyarakat. Meskipun bersatu sebagai seorang presiden, tapi ini menandakan betapa dekatnya ya Pak Jokowi dengan masyarakat, dan sebagai seorang ayah, ini menandakan bahwa beliau terlibat langsung dengan pernikahan anaknya dan merayakan animo kebahagiaan pernikahan anaknya. Terlihat di sini warna wajah Pak Jokowi sumringah sekali ya. Begitu senang untuk bisa melepas gitu ya, melepas Betul. putra bungsunya Apalagi atau tadi yang terakhir melakukan atau melangsungkan nikah atau pernikahannya Betul. dengan Erina. Dari sini merupakan tanggung jawab orang tua yang sudah di ujung gitu ya, karena memang sudah terakhir di pernikahan anak-anaknya itulah untuk bisa dilangsungkan Tommy hari ini. yang tadi disebut dengan prosesi tumpak punjen. Tumpak punja. Yakni ya. prosesi menikahkan anak terakhir, artinya tuntas sudahlah tugas Pak Jokowi menikahkan anak-anaknya. Oke, Kita akan bergabung ke Danar ya. Hadi ya kita ya. Coba Ada kita Anggita di Sastra. Anggita silakan, bagaimana suasana di sana? Selamat pagi Anggita. Belum. Gimana kita nih? Ya, Tommy dan Lady, saat ini keramaian sudah sangat terasa di tempat saya berada, yaitu tepatnya di Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo. Antusiasme masyarakat yang sangat terasa ini dikarenakan masyarakat sudah tidak sabar untuk menyaksikan prosesi kirap atau iring-iringan kereta kuda yang nantinya akan membawa anak bungsu Presiden Joko Widodo dan Bu Iriana, yaitu Mas Kaisang Pangarep bersama istrinya Mbak Erina Gudono. Selain itu tidak hanya antusiasme masyarakat untuk menyaksikan iring-iringan kirap saja, namun masyarakat juga sangat semangat begitu, senang mengikuti panggung-panggung hiburan atau hiburan yang sudah disediakan, di mana di sini sepanjang jalur kirap atau rute kirap disediakan berbagai panggung hiburan, dan tak hanya itu saja, masyarakat juga dapat mencicipi makanan yang disediakan di puluhan stand UMKM secara gratis. Nah, ini kita coba cari warga ya untuk kita wawancara. Kita cari. Oke. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya Sri Winarsi. Ibu Sri Winarsi. Nah, Ibu Sri Winarsi ini udah lihat apa aja nih di lokasi ini? Ya, saya sambil menunggu rombongan pengantin lewat. Saya tadi keliling-keliling dulu ya jajanan. Ya. Udah coba jajanan gratis? Ya, udah. Kita mesti sama siapa Bu Sri? Teman tetangga. Iya. Kesannya gimana nih lihat antusiasme masyarakat dan juga banyak panggung hiburan yang disediakan? Seperti apa rasanya? Oh, senang sekali, meriah dan
begitu pada terhibur ya. Kapan lagi gitu loh ada event seperti ini gitu. Apalagi bisa lihat Mas Kaisang sama Mbak Erina dari dekat ya. Langsung ya. Kemarin ngikutin juga prosesi akad nikahnya Mas Kaisang sama Mbak Erina. Sedikit-sedikit soalnya saya jualan. Nah, ini harapannya apa, Mbak? Ya harapannya ya lebih baik ke depannya ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Sri. Nah, sebentar lagi kita akan segera menyaksikan iring-iringan dari kereta kuda yang membawa Mas Kaisang dan juga Mbak Erina. Untuk pengamanan sendiri ini sudah dilakukan sterilisasi dan juga pengecekan keamanan di sepanjang rute jalur kirap, yaitu mulai dari Loji Gandrung hingga ke Pura Mangkunegaran. Sebentar lagi kita akan segera menyaksikan iring-iringan. Saat ini kami kembali dulu ke studio, ke Tommy dan juga Lady. Sugeng Enjang, suasana di Ngarsopuro pada pagi hari ini semakin dipadati oleh ribuan warga. Ribuan warga tumpah ruah begitu antusias untuk menyaksikan kirap pengantin Mas Kaisang Pangarep dan Mbak Erina Gudono di pagi hari yang berbahagia ini. Sejak pagi hari tadi, warga masih terus berdatangan dan Ngarsopuro ini menjadi salah satu titik terpadat dari kirap pengantin. Mengapa? Karena ini merupakan perempatan, titik pertemuan jalan dari sejumlah arah. Sehingga saya pantau sejak pagi hari tadi, ribuan warga telah mulai datang khususnya dari arah Patung Slamet Riyadi ke Ngarsopuro ini. Selain itu Ngarsopuro ini pemirsa begitu padat karena merupakan titik terakhir dan titik terdekat dengan Pura Mangkunegaran. Jadi nanti kirap pengantin Mas Kaisang dan Mbak Erina yang jalan dari Jalan Slamet Riyadi ketika di Ngarsopuro ini akan berbelok ke kiri ke Jalan Diponegoro menuju ke Pura Mangkunegaran dan jaraknya hanya sekitar 350 meter saja dan begitu dekat sehingga warga berkumpul di titik ini. Selain itu, ribuan warga yang sudah berkumpul ada yang sejak jam 5 pagi, jam 6 pagi juga sudah dihibur di panggung rakyat ke-7 di mana ada komunitas keroncong muda Surakarta yang sudah menghibur sejak pagi hari tadi. Dan nantinya di Jalan Diponegoro juga sudah ada sejumlah stand makanan yang menyediakan ribuan porsi makanan gratis untuk warga Surakarta maupun warga Jawa Tengah dan sekitarnya yang sudah datang di pagi hari ini untuk menyaksikan kirap pengantin Mas Kaisang Pangarep dan Mbak Erina Gudono. Dan saat ini saya sudah bersama seorang warga yang datang sejak pagi hari tadi. Kita sapa saja. Selamat pagi Mbak, dengan Mbak siapa? Pagi dengan Mbak Nur Aini. Mbak Nur Aini, datang dari mana? Dari Mojosongo. Mojosongo Debekan. Datang sejak jam berapa Mbak? Jam 5 pagi. Itu pagi sekali ya Mbak? Soalnya biar nggak macet dan saya seneng gitu loh Mas, pengen tahu lebih dekat acara mengunduh mantu Pak Jokowi. Apa sih yang paling membuat Mbak Nur Aini begitu antusias untuk datang ke Ngarsopuro ini? Ya karena momen langka ya Mas ya. Belum tentu sekali seumur hidup mungkin ya Pak Presiden yang dari Solo, asli dari Solo, terus dia mantu, dia mengundang warganya untuk bersama-sama makan bareng. Kalau kita namanya Madang Geden gitu. Baik, terima kasih Mbak Nur Aini.
Sesaat lagi titik kereta kirap pengantin akan semakin dekat, untuk itu warga semakin antusias menyaksikannya. Luar biasa ya Kak Indra kalau kita lihat antusiasme masyarakat yang semakin memadati area rute kirap. Betul sekali, Ya. di kiri kanan jalan ya. Jadi Betul. rute ini panjangnya sekitar 1,8 km. Ya. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya nih pemirsa, bahwa di sepanjang jalan itu juga banyak sekali disediakan hal-hal yang cukup menghibur nih untuk masyarakat. Benar, jadi memang nih kayaknya pengantin dan keluarga sangat amat memikirkan mengenai kenyamanan masyarakat Iya. atau pemirsa yang menonton langsung. Karena konon nih Bapak Presiden kita tercinta, Bapak Joko Widodo nih menganggap atau mengadakan kirap ini supaya masyarakat juga turut merasakan ikut kondangan. Nah. Walaupun mungkin karena keterbatasan tidak bisa hadir langsung ke Puro Mangkunegaran, tapi Ya. kan juga ternyata bisa lihat langsung tuh dari dekat lagi malah kan. Betul sekali, kita saksikan di sini 11 kereta kencana ya sudah membawa iring-iringan pengantin yang sesaat lagi akan kita sambut kehadirannya
di Puro Mangkunegaran ini. Jadi kalau disaksikan di sini pemirsa, kita lihat banyak sekali kesenian tradisional juga ditampilkan. Seperti ada 9 titik yang menampilkan musisi-musisi dan juga banyak sekali seniman asal Solo ya untuk menampilkan karya mereka. Betul, dan para warga yang menonton langsung nggak perlu takut lapar. Karena kan di kanan kirinya juga banyak jajanan dan itu gratis. Gratis, silahkan dinikmati ya. Nah, Luar kalau boleh biasa. kami sampaikan juga apa yang sedang dipersiapkan di tempat ini yang Ya. sangat indah sekali. Kalau kita lihat ya, kru yang bertugas untuk catering ya dan juga beberapa petugas kebersihan itu dari jam 6.30 waktu Indonesia bagian Barat pagi tadi sudah hadir. Ada 16 personil petugas kebersihan yang sudah sangat rajin sekali Betul. menyapu. Kalau kita lihat nih masih dilakukan Iya. juga hingga sekarang ya. Betul, kita berbicara mengenai daun-daun yang turun ya atau gugur ya. Dan di sini memang keadaannya kalau boleh kita ceritakan memang sudah mulai ada keramaian dan sudah mulai ada kesibukan di dalam Puro Mangkunegaran karena beberapa tamu pastinya sudah hadir. Betul. Dikarenakan kan memang rombongan pengantin pria dan pengantin wanita begitu pula dengan keluarga sudah berjalan mendekati area Puro Mangkunegaran. Nah, jika pemirsa bisa mendengar sayup-sayup terdengar suara gamelan, memang di lokasi ini sendiri ada setidaknya tiga set gamelan yang dimainkan ya. Ada juga gamelan dari Langan Projo, Mangkunegaran. Kemudian ada gamelan dari Isi Surakarta. Ada pesenden-pesenden cantik tadi kita sudah ngobrol Iya, ya Ayu kita ya. sudah ngobrol, mereka sudah bersiap dengan stamina dan juga dengan karya-karya mereka yang ada beberapa tembang yang disesuaikan dengan pengantin. Jadi mungkin nanti kalau kita lagi dengerin tembangnya kita akan Ada lirik-lirik yang sedikit berbeda ya. Itu sudah Ya, dipersiapkan. benar. Jadi nanti akan ada penyebutan nama-nama pengantin, Ya. nama-nama mungkin ibu pengantin, pria dan wanita. Dan kalau tadi kita lihat nih Kak Indra dan juga pemirsa, iring-iringan ini kan selain di kereta ada juga yang memakai baju atau seragam warna hijau, ada warna biru. Mereka adalah prajurit Kasunanan Surakarta. Jadi memang prajurit-prajurit ini akan menemani iring-iringan. Begitu pula nanti di sini akan dijemput oleh prajurit dari Puro Mangkunegaran. Wow, Gitu. maka Dan kalau lihat di kita sini. nih ya, kalau ngeliat dari tadi nih ya, kita mundur sejenak nih Kak Indra ya, kita ngomongin mengenai tadi prosesi ya, Pasrah Tinampi tadi. Aku tuh suka banget loh begitu momen-momen awal kan tadi ada gepyoan. Ya. Ibu Iriana memakai atau menggunakan 4 lembar daun, itu ada artinya loh. Ini menurut aku sih penting untuk disampaikan karena artinya macam-macam. Betul, apa saja tuh Bu? Jadi 4 macam daunan tadi, ada daun ringin artinya supaya agar adem ayem. Dan ada daun alang-alang Alang-alang. agar tidak ada halangan. Nah, ada juga Wow. daun kluih agar linuih. Supaya harapannya nanti rezekinya juga meluih atau Amin. berlimpah ruah dan rumah tangganya lebih atau luar biasa. Dan juga daun kemuning yang bermakna kemuliaan tuh. Itu makanya yang membuat kita tuh makin cinta sama adat ya. Benar. Semua tuh ada artinya, ada filosofinya. Itu tadi yang Bu Ayu sebutkan adalah gepyoan ya. Betul, Jadi gepyoan. 4 macam daun digepyok gitu ya ke Betul. mempelai. Nah kemudian ada lagi yang saya suka sekali tuh tadi adalah tumplak punjen itu loh. Oh, yang setelah prosesi Iya. anak-anak, bapak dan ibu sungkeman. Sungkeman. Tandanya Karena ini menandakan bahwa Bapak Jokowi dan Ibu Iriana sudah menuntaskan tugasnya sebagai orang tua. wis, Karena mentas anak-anaknya gitu. iya semuanya sudah berkeluarga. Jadi tadi itu juga kita melihat bersama bahwa ketika sedang sungkeman loh kok ada Janetes. Ya, karena memang Janetes nih kalau kita Gemes. lihat ini kayak ibaratnya kecintaan masyarakat. Ah, betul. Karena mukanya imut banget, udah gitu Iya. dia memang kayaknya perekat di keluarga ya. Dan keponakan online kita semua ya Betul. tentunya ya. Satu lagi nih pemirsa, pada saat tadi tumplak punjen itu ya Bapak Presiden Jokowi itu memberikan satu nasihat Iya. ya kan kepada Gibran. Mas Gibran tuh dibilang gini, sebagai anak tertua, kakak dimohon untuk bisa memberikan bimbingan menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya dan juga membuat keluarga ini menjadi keluarga yang berguna bagi masyarakat, bagi negara, bangsa gitu. Aduh dalam Betul. sekali, Betul, terharu semua- melihatnya. Semua langkah-langkah ataupun prosesi yang dijalankan bisa kita lihat bahwa ini bukan hanya sekedar prosesi tapi artinya, Ya. filosofinya dan doanya dalam sekali. Kayak misalnya Cucuk Lampah. Ya. Cucuk Lampah yang kita tahu kan adalah penari yang mengiringi atau menghantarkan
manten ke pelaminan. Tapi betul. ternyata ada lagi artinya. Jadi cucuk lampa ini sebenarnya simbol supaya para pengantin terhindar dari bala. Oh wow. Ya, jadi kan banyak sekali gitu yang bisa kita pelajari, kita bisa ketahui dari suatu acara adat, ya kan? Apalagi Royal Wedding kali ini yaitu Ikatan Cinta Kaisang dan Erina. Nah, kita sampaikan sedikit suasana yang terjadi saat ini ya. Kita lihat di sini tamu sudah mulai berdatangan pemirsa. Dan kalau kita lihat juga mungkin ada di antara Anda yang bertanya-tanya juga ya. Aduh itu pelaminannya seperti apa? Boleh saya laporkan sedikit di sini. Ya. Pelaminannya itu dihiasi bunga berwarna putih. Namun yang membedakan dengan semua dekorasi yang lain adalah bahwa di pelaminan ini ada bunga lili. Ya, dengan tangkainya yang panjang menjulang. Jadi terlihat sangat berbeda sekali dengan dekorasi lain. Kemudian menjelang area masuk di dalam padepokan sendiri ya, pendoponya itu ada tempat yang menerima tamu ya. Kemudian di karpet merahnya itu dinaungi dengan lampu gantung yang sangat klasik sekali, cantik sekali warnanya keemasan. Dan kalau kita bisa sedikit gambarkan ke pemirsa nih, bisa merasakan seperti apa sih aroma yang ada di sini ya. Aromanya itu menyenangkan sekali dan wangi karena di sini ada bunga melati, bunga mawar, bunga lili, ada roncean melati juga. Kemudian ada pandan yang disusun menjadi rope alias tali pembatas. Ini itu indah sekali. Dan seger rasanya. tadi sempat aku lihat juga melatinya di ronce, tapi kan kalau melati di ronce biasanya kita lihat disanggul gitu. Disanggul, betul. Ini jadi kayak tirai. Itu Aduh, cakep. Cantik sekali. Cantik sekali dan satu Romantisnya hal ya. terasa ya. Bu Ayu bilang romantisnya terasa. Iya. Kalau aku juga merasakan bahwa kesucian, namun di sisi lain kesederhanaannya juga terasa. Iya kan? Ah, Walaupun iya. ya kan elegan gitu loh Bu Ayu. Betul, elegan. Warnanya hanya putih dan Betul, hijau. satu warna, tidak berlebihan yang penuh dengan segala macam rupa, dijadiin ibaratnya semua ditumpulkan jadi satu, tuh tidak. Bahkan bunga-bunga putihnya ini tersebar, Iya. tapi tersebar dengan manis, pas dan cantiknya. Nah, Dan kalau kita ingat-ingat lagi nih Kak Indra dan juga pemirsa, tadi sepanjang jalan kenapa kita bilang ini adalah royal wedding yang memang patut dicintai oleh masyarakat karena sembari ada di kereta, tadi Bapak, Ibu dan juga para manten kita juga lihat membagikan souvenir ya. Walaupun kita belum bisa kasih tahu detail karena belum kelihatan dengan jelas apa yang dibagikan, tapi ini benar-benar menurut aku merupakan satu gesture ataupun aksi atau perbuatan yang memikirkan orang-orang yang datang. Nah, benar. Tadi ada beberapa prosesi lainnya juga mengawali proses kirap itu juga bentuknya itu adalah sebagai satu tanda persembahan atau apresiasi untuk masyarakat sekitar ya. Jadi kita bisa merasakan kehangatan yang luar biasa. Nah pemirsa, sekarang ini kita saksikan kirap masih berjalan ya dengan mantap mengantar kedua mempelai untuk menuju ke lokasi resepsi. Dan kalau dilihat tadi ada yang mengenakan seragam-seragam yang sangat gagah itu. Betul, ada. Ternyata ada makna-makna dan berbeda-beda juga ya. Iya, karena kabarnya ada 81 orang dan mereka terdiri dari prajurit Keraton Kasunanan Surakarta. Itu yang mengenakan seragam berwarna hijau pemimpinnya ya, kemudian yang di belakang tuh mengenakan warna biru. Ada juga hitam dan merah ya. Iya, betul sekali. Ada prajurit Keraton Kasunanan dengan dua macam seragam di sini ya. Ada yang berwarna hitam dengan kerah merah ya. Kemudian ada juga yang mengenakan celana yang merupakan lilitan dari kain batik, kita lihat di sini. Betul, ini luar biasa sekali ya. Kita melihatnya tuh bahasa anak sekarang tuh very aristokrasi gitu. Sangat amat berwibawa, sangat amat melambangkan kerajaan gitu loh. Dan bangga sekali bisa melihat di sini ya masyarakat yang tertib ikut mengikuti jalannya kirap. Itu juga merupakan satu poin yang menurut aku nih masyarakat juga sangat amat memahami. Mereka excitednya tetap ada, tapi mereka tetap berjaga-jaga juga. Mereka tetap menghormati yang punya hajat. Betul sekali. Jadi mereka tetap tertib, tapi tetap antusiasmenya tinggi. Dan ketika kita melihat susunan kereta kuda, di sini seperti yang kami sampaikan tadi ya, untuk kereta kuda yang membawa
Mas Kaisang dan juga Mbak Irina ini itu ditariknya oleh 6 ekor kuda. Sementara untuk kereta-kereta yang di belakangnya, jadi 10 yang di belakang itu 2 kuda. Ya, untuk pengantinnya ya harus lebih spesial dong ya. Ya. Karena kan raja dan ratunya. Betul, dan lagi-lagi ya kita mau menceritakan juga bahwa memang panggung hiburan ada di mana-mana dan yang menghibur pun dikaryakan dari seniman-seniman lokal. Ini yang luar biasa sekali ya. Ini juga menjadi jendela dunia dan saya harap, kita semua berharap ya Kak Indra ya, ini menjadi suatu tontonan dan menjadi daya tarik untuk para wisatawan lokal maupun dan terutama asing. Karena setelah G20 kemarin kan kita berhasil mencengangkan mata dunia. Betul. Ya. Nah ini menurut aku perpanjangannya juga loh. Iya. Orang bisa terpukau, wisatawan turis mancanegara bisa terpukau melihat wow ini ceritanya atau memang inilah prosesi royal wedding yang penuh dengan adat istiadat, hikmat namun kaya dengan budaya. Satu hal juga yang nanti akan dilewati oleh iring-iringan kirap ini adalah gate di Jalan Diponegoro yang sudah dihias juga dengan sangat cantik sekali. Ada gapura yang nantinya akan menyambut iring-iringan. Kemudian ada penyambut kirap Ngasopuro, yaitu putra-putri Solo, ada 8 pasang di sini ya yang nantinya akan menyambut kehadiran mereka. Wayu, ganteng. Aduh, semuanya luar biasa. Karena di sini semuanya yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam artian menyaksikan itu kita semua rasa-rasanya memang selalu pengen menampilkan yang terbaik dari diri kita ya. Iya. Dari doa, Betul. dari cara kita ikut selebrasi, dari cara kita untuk ikut datang hadir. Menurut saya dan menurut Kak Indra juga saya yakin sangat amat menjadi satu simbol kehikmatan. Benar, karena itu yang diharapkan dari sebuah pernikahan tentunya. Namun satu hal ya yang perlu kita ingat juga bahwa untuk kedua mempelai nih, untuk Mas Kaisang, Mbak Irina, ini tuh baru langkah awal ya. Yang diharapkan lancar tuh bukan hanya upacara pernikahannya saja, namun rumah tangganya itu yang terpenting nantinya tentunya ya. Karena Amin. itulah ada banyak sekali prosesi yang memiliki makna mendalam yang sudah mereka lalui bersama. Itu tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai baik dalam pernikahan dan rumah tangga mereka berdua nanti. Seperti tadi ada ngunjuk Tirto Wening ya, ketika kedua mempelai itu minum air zam-zam, itu ternyata simbol dari ketenangan dalam berpikir untuk pasangan suami istri. Itu penting dong Bu Ayu. Sangat amat karena memang yang diutamakan adalah ketenangan dalam segala situasi dan kondisi. Yang namanya berumah tangga kan terdiri dari 2 orang. Ya. Yang dibesarkan dan memang tumbuh di lingkungan yang berbeda, tapi dipertemukan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai jodoh. Nah, bagaimana caranya bersama-sama mengarungi rumah tangga atau ombak rumah tangga dengan cara yang tenang. Karena kalau caranya tenang itu pasti akan menemukan jalan keluarnya. Jadi memang dimulai dengan air zam-zam itu luar biasa, Masya Allah banget ya Kak ya. Nah kita lihat tadi baru saja Mbak Irina mengambil sesuatu dari wadah yang ada di hadapannya. Itulah tadi yang kita sebutkan pemirsa, bahwa sepanjang jalan kedua mempelai ini juga memberikan sesuatu nih souvenir untuk para tamu undangan. Nah, Iya kita tuh. lihat di situ. Jadi memang semuanya benar-benar bisa merasakan loh royal Iya. wedding ini. Aku senang banget ngelihat tuh ya, bahwa kereta kencana ini dilengkapi juga dengan AC ya di sampingnya ya. Oh iya. Itu ada AC portable ya. Ini yang namanya kreativitas. Karena kan harus mengikuti Menggunakan- zaman. Bener, Ya itu toh? kipas yang sering kita bawa kemana-mana loh Bu Ayu. Iya betul, karena kan kita ngomongin jarak yang tidak dekat loh Kak Indra. Betul. Mungkin kalau dari atau menggunakan kendaraan dengan mesin, mungkin nggak kerasa. Tapi kan kita lagi berbicara mengenai kirap. Kereta kuda ya. Betul, kereta kuda yang memang ditujukannya untuk sebagai hiburan juga untuk masyarakat. Yang mereka juga para masyarakat sekitar bisa menikmati, melihat dari dekat. Mungkin bisa sekaligus mencium aroma wangi bunga-bunga yang ada di Aduh. kereta. Dan melihat menyaksikan bagaimana manglinginya pengantin kita, Ya. Mbak Erina dan juga Mas Kaisang. Seger loh aku kalau ngeliat mereka tuh bener-bener melambangkan pasangan muda Iya. yang cinta adat tapi juga tetap hikmat dalam mengikuti prosesi adat istiadat. Betul. Dan pada saat-saat tertentu Mas Kaisang itu memang sering juga menampilkan gayanya yang unik dan Betul, lucu, menggemaskan ya. betul. Kayak tadi menunjukkan
cincin pernikahannya tuh berbeda loh. Kalau yang lain kan biasanya nunjukinnya gimana ya. Pada saat melewati rekan-rekan media tuh Mas Kaisang tadi, wes nunjukinnya dengan gaya yang asik banget ya. Benar-benar ini juga beliau menyapanya juga seru sekali ya. Memang Aduh, kan menyenangkan. anak mudanya tuh memang kerasa sekali. Tapi di sisi yang sama juga atau di waktu yang bersamaan beliau menunjukkan bahwa memang dia siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Iya. Memulai sesuatu yang akan diarungi seumur hidup bersama dengan istrinya. Amin, amin. Lihat ya dong Rabbal alamin. ketawa-ketawa sambil saling nyender itu gemes banget loh romantisnya. Dan ini ya kalau pemirsa mungkin yang di rumah menyaksikan dan melihat langit itu kok terlihatnya sangat biru sekali. Memang cuaca hari ini alhamdulillah cerah sekali. Dan ini menggambarkan semesta pun turut mendoakan. Betul. Jadi kita memang benar-benar berada di lokasi di mana menurut saya nggak cuman banyak terdiri dari orang-orang, tapi juga menurut saya banyak terdiri dari doa-doa yang memang meliputi kita semua yang berada di sini. Nah, tapi kalau sedikit informasi tentang tempat resepsi yang sekarang ini sudah siap untuk menantikan kehadiran mereka ya. Semakin banyak tamu yang hadir, nanti mungkin Bapak dan Ibu yang sudah datang ini akan bersiap-siap untuk duduk di tempat masing-masing ya. Nanti akan kami tampilkan juga gambarnya untuk Anda di rumah pemirsa. Tapi kali ini kita saksikan di jalan masih berlangsung kirap yang sebentar lagi akan kita sambut di sini. Dan kalau misalnya dari tadi banyak yang bertanya-tanya ini pakai baju pengantin apa sih gitu. Ini namanya solo basahan. Jadi memang dikenal juga dengan istilah dodot ya. Dan kalau misalnya kita lihat ini yang dipakai oleh Mas Kaisang ini namanya kulu matok. Jadi ini penutup kepala yang merupakan ciri khas pengantin Jawa. Bunga melati yang disematkan di atas telinga kiri dan kanan ya. Kemudian ada kalung karset ulur dan juga kalung bunga melati yang tergantung di dada. Nah, kalau basahan atau dodotan ini memang tidak mengenakan atasan. Jadi ya tampak kekar ya. Betul. Jadi beliau di sini ya. Mengingatkan kita tuh kayak raja ratu zaman dulu ya. Nah, tuh. Itu kan bener-bener basahan gitu kan. Dan mengingatkan saya juga untuk habis ini langsung ke gym. Nah, ya itu ingatan yang Minder, sangat Kak, amat lihatnya. realistis. Iya. Karena memang pria nih kalau pakai solo basahan ini menunjukkan kegagahannya luar biasa. Setuju sekali. Dan Bu Ayu, tadi ketika kami tiba di sini di lokasi ya, pemirsa kami juga bisa laporkan bahwa di sepanjang jalan sudah banyak sekali ada karangan-karangan bunga sebagai ungkapan selamat dari banyak pihak ya, yang aduh itu cukup panjang tadi kalau kita lihat rangkaian bunganya. Tapi jika Anda adalah tamu undangan yang nantinya hadir ke acara resepsi, maka ada beberapa peraturan yang wajib kita penuhi. Di antaranya tidak diperkenankan mengenakan motif parang, kemudian tidak mengenakan kendaraan pribadi juga ya. Jadi sudah disediakan ada bis dan juga becak yang akan membawa para tamu undangan. Dan jangan lupa untuk membawa undangannya. Kemudian tidak memberikan kado atau sumbangan. Nah, Betul, karena hadiah terbaik adalah merupakan keikhlasan dan doa yang tulus untuk pengantin dan juga untuk keluarganya. Dan kalau misalnya kita lihat lagi, ini memang sudah mulai mendekati area Puro Mangkunagaran. Nanti akan kita perlihatkan juga karena di sini sudah bersiap putra-putri Solo untuk menyambut iring-iringan dari pengantin maupun keluarga. Kalau pemirsa sempat melihat tadi sekilas di area depan gapura ya yang menyambut kehadiran dari iring-iringan kirap, Anda akan saksikan warna yang nanti akan sering kita lihat di lokasi resepsi, yaitu warna hijau yang sangat khas sekali. Ternyata warna hijau ini adalah warna simbol ya, warna simbol yang memang khas sekali nih dari Puro Mangkunagaran ini. Jadi dari kusen pintu, tiang-tiang, kemudian bahkan sampai area resepsi di dalamnya itu semuanya tuh ada warna hijau seperti ini. Sangat indah sekali. Luar biasa, dan kalau yang kita tahu kan memang warna hijau itu melambangkan Gemaripah Loh Jenawi. Ya kan, jadi semoga selalu subur berkah, penuh dengan rezeki. Wow, lihat betapa antusiasnya masyarakat yang hadir untuk melihat iring-iringan kirap pengantin kita ini ya. Dan
bisa dilaporkan di sini bahwa yang hadir ini bukan hanya warga Solo saja, tapi banyak juga warga-warga dari daerah-daerah lain yang ikut merayakan hikmatnya, romantisnya, bahagianya pasangan kita. Iya. Dan ini kita kayaknya melihat iring-iringan sudah mulai mendekat karena ada gapura yang berhiaskan bunga di mana-mana. Ini memang indah sekali loh. Bunga putih dan hijau, dedaunan yang lagi-lagi betul kata Kak Indra melambangkan kesederhanaan, tapi juga romantisme dan ketulusan ya. Itu dia. Dan kalau nanti kita akan bisa tampilkan gambarnya ya, pemirsa akan lihat bahwa di antara pilihan bunganya ini itu nggak banyak. Pilihan bunganya tuh mawar, anggrek, ya. Kemudian ada juga beberapa lili di area pelaminan. Sama satu lagi baby bread. Kamu tahu kan? Oh, tahu yang kecil-kecil, yang cantik banget gitu. Unyu gitu ya. Itu mempermanis rangkaian bunga kalau baby bread tuh. Setuju sekali. Dan kabarnya juga memang warna putih ini dipilih karena emang warna kesukaan Mbak Erina. Oh gitu? Iya. Mbak Erina itu beruntung sekali loh. Bukannya ulang tahun ya? Hari ini. Ya kan? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi luar biasa ini adalah momen yang pastinya memorable. Yang cuma untuk kita semua tapi juga untuk berulang tahun. Karena yang pasti sesaat lagi kita akan melihat nih momen-momen penyambutan kirap Ngosopuro oleh putra-putri Solo dan prajurit Mangkunegaran. Semakin dekat ke tempat acara resepsi, undangan yang hadir di sini pun sudah mulai bersiap-siap dan alunan gamelan terdengar ya di sepenjuru ruangan. Di sini kita laporkan juga untuk pemirsa bahwa kalau di lokasi venue untuk penyelenggaraan resepsi, ini semua sudah ada di posisi masing-masing nih untuk menyambut kehadiran kirap pengantin, ya. Bahkan para penyambut tamu, among tamu itu juga sudah semuanya bersiap-siap. Ya betul, semua sudah bersiap di standpointnya, sudah akan melakukan tugasnya di Puro Mangkunegaran karena sesaat lagi iring-iringan akan hadir yang didahului oleh kereta pertama yang berisikan pengantin pria dan pengantin wanita yaitu Mas Kaisang Pangarep dan juga Mbak Erina Sofia Gudono. Kalau kita lihat di kiri kanan dari jalur masuk menuju ke tempat resepsi ini ya, ada janur kuning yang melengkung, itu pertanda ya bahwa kita sedang diarahkan menuju ke tempat pengantin yang berbahagia. Nah tuh janur kuningnya, aduh lihat tuh. Bagus Bu sekali Ayu ya. di sebelah kanan ya, kelihatan ya. Dan dari tadi ya kalau kita lihat pengantin pria dan pengantin wanita ini nggak ada cemberut-cemberutnya loh, bener-bener tersenyum sumringah. Nggak ada kelihatan capeknya sepanjang berapa kilo tadi? 1,8 ya kurang lebih ya perjalanan yang harus mereka tempuh. Betul, ya. dan kita berbicara mengenai mengendarai iring-iringan atau kereta kuda, kereta kencana dengan kuda sebagai pembawanya. Tapi kan berarti tidak ada atapnya ya. Nah. Tapi tetap loh mereka tuh benar-benar memperlihatkan kebahagiaannya juga. Dan ini merupakan menurut saya ini adalah merupakan momen di mana saat mereka menghargai yang datang, yang menonton karena ingin juga berbagi kebahagiaan dengan pengantin. Iya, dan satu hal kebahagiaan itu menular, jadi ketika kebahagiaan bisa dibagikan dengan banyak orang pasti akan terasa lebih sempurna ya pemirsa. Itulah juga yang kami yakini dengan kedua mempelai kita, Mas Kaisang, Mbak Erina ya, bahwa pasti ini yang ngedoain banyak sekali untuk mereka berdua ya insya Allah. Setuju, ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Inilah Indonesia punya royal wedding dengan berjuta adat ya, yang memang iring-iringan tidak hanya sekedar iring-iringan tapi semua elemen yang menempel, yang digunakan, bahkan untuk memulai semuanya punya arti. Makna yang begitu dalam. Betul. Ada 11 kereta yang digunakan untuk kirap ini ya. Kereta pertama digunakan oleh pengantin, ditarik oleh 6 ekor kuda. Sementara kereta berikutnya semuanya ditarik dengan 2 ekor kuda. Di mana kereta kedua dan ketiga digunakan oleh saudara pengantin pria. Kereta keempat akan digunakan oleh orang tua pengantin wanita. Yang kelima sampai ke-10 digunakan oleh keluarga pengantin. Sementara yang terakhir digunakan untuk orang tua pengantin pria. Dan kali ini